Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Ardi Priyadi dengan NIM 1101223069 dari S1 Teknik Telekomunikasi Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya ingin membahas tentang final mission dari materi Java. Yang pertama, kita lihat diagram kelasnya. Jadi di sini ada beberapa diagram kelas, yaitu ada product, font, salesperson, e-salesbeast, salesbeast, auto order portrait, sales test, dan common util. Jadi yang pertama itu ada produk. Nah ini di sebelah kiri ini ada codingan untuk produk. Jadi di produk itu dia ada private untuk integer price dan integer quantity. Mana produk? Produk oh ini. Nah ini ada private uh, price sama int integer quantity. Terus create public product yang isinya itu ada price integer dan quantity integer. Nah, di sini. Terus di sini ada get price integer dan get quantity integer. Ini bisa menggunakan klik kanan, terus sort, source, terus eh, generate, getter, and setter. Dan juga di sini saya menggunakan public void untuk set quantity, meskipun di kelas diagram ini nggak ada, karena eh, set quantity ini akan dipakai di kelas auto order portrait. Selanjutnya itu ada font. Jadi eh, produk ini sebagai parent-nya dan font ini sebagai eh, child. Jadi turunan dari produk itu akan menurun ke font. Makanya di sini di font itu private string model number dan private string model name. Terus create font model number string dan model name string. Nah, ini untuk yang create pertama. Terus yang kedua itu create-nya sama seperti yang atas, cuman yang membedakan itu di sini ada price integer dan price quantity yang di mana price integer dan price quantity. Quantity integer itu kepunyaan si produk atau kepunyaan si parent. Makanya dia diturunkan di child-nya, di anaknya. Jadi di sini ditulis int price dan int quantity. Lalu untuk memanggilnya kita menggunakan extend dari si parent. Lalu untuk menampilkannya di public font create font yang kedua itu dengan menggunakan super. Nah, super ini digunakan untuk memanggil em, objek yang ada di parent. Lalu di sini ada public string get model number sama get model name. Itu untuk kelas diagram font dan produk. Terus selanjutnya itu ada e-salesbeast. E-salesbeast ini adalah interface. Jadi isinya itu ada initialize data, print all salesperson, print production list, print total production price per model, add font production, terus yang ini bagian line 11 void automatic order di sini tidak ada karena ternyata ada kesalahan. Jadi seharusnya ini ada buat eh, memasukkan di bagian si auto order font treat. Lalu yang terakhir itu ada salesperson search salesperson by employee number. Ini untuk e-sales bis. Terus selanjutnya ada sales bis. Di sini ada sales people array list dari salesperson. Lalu ada hash map string font dari sales font. Dibikin private dua-duanya. Terus di sini ada eh, public void dari initialize data atau ini tuh em, yang ada di e-sales bis, yang ada di interface. Itu dipanggil ke sini dan dibuatkan eh, suatu public void method yang perintahnya nanti ada di selanjutnya. Lalu di sini ada salesperson. Salesperson. Nah, salesperson ini isinya employee number, name, customer, purchase quantity, sama email.
Sini udah ada semua. Terus di sini dibikin create, create salesperson, dan ada dua create salesperson. Yang pertama itu employee number, name, customer, dan purchase quantity. Yang kedua itu ditambahkan email di belakang, bahkan string email. Lalu ada getter and setter dari objek yang ada di atas. Yang terakhir itu ada toString. Sini ada toString. Itu untuk kelas salesperson. Selanjutnya auto order font treat. Auto order font treat. Nah ini, sini isinya ada salesperson, font, dan order second integer. Nah ini udah ada. Nah, dan dia ini di extend ke treat. Karena sini ada kelas treat kan. Di sini makanya di extend ke treat. Meskipun nggak dibuat kelasnya. Lalu di sini ada create auto order font treat. Sini juga ada yang isinya tuh salesperson, font, dan order seconds. Terus ada public void run. Selanjutnya sales test. Di sini ada main dan ada print menu. Sama. Sesuai dengan ada yang di diagram kelas. Dan yang terakhir itu common util yang isinya hanya get user input string. Get user input dari dalam bentuk string. Itu untuk diagram kelas. Lalu perintahnya ini kurang lebih sudah sesuai. Yang pertama itu produk. Di sini tulis metode getter untuk field. Tapi saya di sini menggunakan setter juga karena dipakai di kelas street nanti. Lihat diagram kelas dan tentukan field konstruktor yang harus dimiliki. Udah. Lalu font Java, font di sini isinya tuh font, string model number, string model name, menginisialisasi nilai field yang diterima sebagai parameter, tetapkan harga satuan dan kuantitas inventaris ke 0. Kayak di sini supernya itu untuk nilai model number dan model name itu 0 dan 0. Karena di sini dimintanya eh, tetapkan harga satuan dan kuantitasnya itu ke 0. Lalu untuk yang kedua, font string yang ada integer price dan integer quantity menginisialisasi nilai field yang diterima sebagai parameter untuk menetapkan informasi harga satuan kuantitas inventaris gunakan konstruktor kelas Indo. Ya ini. Sudah, terus yang ketiga salesperson. Salesperson isinya di sini menginisialisasi nilai field yang diterima sebagai parameter. Itu salesperson, udah. Terus yang kedua, untuk menginisialisasi informasi nomor karyawan, nama pelanggan, dan jumlah pesanan, gunakan konstruktor lain dari kelas salesperson. Udah. Tulis metode getter dan atau setter untuk field tersebut, sudah. Terus toString mengacu pada sampel run. Sampel run itu contohnya nomor employee 01, nama Kim, klien, terus ada jumlah pesanan dan email. Dan sini sudah ada. Sini menggunakan string.format. Sini ada employee number, name, customer, purchase, quantity per sec, dan ada email. Lalu selanjutnya iSalesBiz. iSalesBiz ya cuma mengacu pada diagram kelas aja. Ini udah. Terus SalesBiz. SalesBiz. Nah, SalesBiz yang pertama, inisialisasi data. Di sini buat objek release dan hash map. Ini udah dibuatkan. Terus lihat sampel data, release, terus mengacu pada sampel data, gunakan nomor karyawan penjual sebagai key dalam hash map. Nah, ini nomor karyawan pada ini kemilikan hash map sebagai key-nya. Sini sudah sesuai. Terus print all salesperson, cetak informasi semua tenaga penjualan. Dan saat mencetak informasi tenaga penjualan, gunakan metode toString dari kelas salesperson. Di sini print all salesperson, dia cetak informasi semua tentang pelanggan, penjualan, tenaga penjualan. Lalu
dia menggunakan metode toString. Jadi salesperson dia menggunakan toString. Dia toStringnya ambil dari salesperson ya. Yang tadi di sebelumnya. Lanjut, itu ada print production list. Di sini mencetak informasi tentang semua model HP bekas. Jika Anda perlu mencari karyawan berdasarkan nomor karyawan, tetap terapkan metode ini di kelas dan gunakan. Lalu, jika email tidak ada di antara informasi karyawan, tidak ada email akan ditampilkan. Nah, di sini untuk print production list. Jadi ini buat headernya. Terus di sini ada for salesperson dari sales people. Nah, di sini ada perintah string email salesperson.getEmail. Em, Kalau misalkan nilai dia kosong, maka salesperson get emailnya itu akan bernilai tidak ada email. Jadi kalau misalkan terdeteksi bahwa di salah satu salesperson yang emailnya itu kosong, itu akan diidentifikasikan menjadi tidak ada email, kayak gitu. Terus selanjutnya print total production price per model itu hitung dan keluarkan jumlah total inventaris dalam daftar hashmap, lalu menghitung jumlah total persediaan. Yang ini. Nah, ini sini dia memanggil total itu sama dengan calculate total production per price. Itu ada eh, ada metode sendiri. Jadi sini menghitung nah menghitung price dikali quantity. Harga dikali berapa banyak eh, barangnya. Lalu search salesperson by employee number. Apabila terdapat informasi karyawan yang sesuai, maka informasi yang bersangkutan akan dihasilkan. Jika tidak ada informasi karyawan yang sesuai dengan nomor karyawan, nol akan ditampilkan. Mana source, nah ini. Jadi sini menggunakan for. Nah, sesuai dengan yang diperintah. Jika tidak ada informasi karyawan yang sesuai, dia akan menampilkan nol. Nah, makanya di sini return-nya itu return nol. Ketika si for ini si if ini tidak menangkap adanya informasi karyawan yang sesuai dengan nomor karyawannya. Lalu sini ada add phone production. Ini menambahkan informasi karyawan baru dan informasi model HP bekas menggunakan informasi yang diterima sebagai parameter. Ini cuma gini doang, panggil. Terus yang terakhir calculate to total production price. Nah ini, ya ini bersangkutan dengan print total production price per model. Karena dari sini itu akan dipanggil ke sini. Jadi sini diminta hitung dan kembalikan jumlah total persediaan. Lalu di sini ada tambahan untuk menampilkan won Korea gunakan metode class number format. Di sini menggunakan number format dari currency format. Jadi di sini menggunakan local.korea karena dimintanya untuk menampilkan won Korea. Lalu dikembalikan nilainya. Gitu. Nah, di sini juga ada import-import karena di sini menggunakan release, hashmap, tadi juga ada number format dan juga lokal. Kalau ini untuk memanggil dari eh, package yang lain, mengimport package yang lain. Oke, terus selanjutnya itu ada sales test. Sales test itu isinya main sama print menu doang. Untuk print menu ya sesuai dengan yang ada di eh, sampel run. Ini udah sesuai kurang lebih. Terus yang sales test yang pertama buat objek sales bis dengan sales bis sebagai tipe data referensi. Sini sudah. Terus memanggil metode menginisialisasi informasi penjualan informasi apa yang digunakan. Gunakan pernyataan berulang untuk terus memilih menu hingga menu nomor 9 dimasukkan. Di sini menggunakan while agar terus berulang. Terus apabila menu nomor satu dimasukkan, maka akan dipanggil metode yang sesuai agar informasi seluruh kartu dapat ditampilkan. Nah, di sini case yang pertama itu kita ambil dari sales bis. Sales bis ini.
Dan kita ngambil print all salesperson yang ada di kelas sales bis. Ini. Nanti hasil runnya akan ditampilkan di paling belakang. Lalu untuk yang kedua, seluruh informasi model HP yang digunakan dapat ditampilkan. Semua model, makanya sini print production list. Terus yang ketiga itu jumlah total, print total production per model. Yang keempat itu dipanggil metode untuk mengubah email karyawan. Jika ada parameter yang diperlukan saat memanggil suatu metode, input dimasukkan oleh pengguna. Ya udah, ini input dimasukkan dari pengguna. Terus, jika tidak ada hasil pencarian staf penjualan, exception yang berisi pesan kesalahan akan dibuat secara paksa. Makanya di sini menggunakan metode exception try catch. Lalu, lihat sampel run untuk pesan kesalahan dan pesan sukses perubahan. Ini pesan sukses dan ini pesan eh, kesalahannya. Lalu, case 5, di sini menambahkan model HP bekas dan informasi karyawan yang ditampilkan. Jika ada parameter yang diperlukan saat memanggil suatu metode, input dimasukkan oleh pengguna. Lalu setelah menyiapkan model HP bekas yang baru, cetak pesan yang sesuai. Jadi di sini tuh mengikuti dengan ada yang ada di sampel run. Ini masukkan nomor model, terus masukkan nama model dan lain-lain. Dan di sini juga menggunakan try catch karena eh, ketika eh, apa ya? Lupa lagi exceptionnya. Nanti ada di sampel run ya. Selanjutnya itu nomor 9 dimasukkan pesannya sesuai dan ditampilkan dan program berakhir. Oh, ini ada tambahan case 6. Case 6 itu yang treat tadi. Jadi di fungsi treat itu dia em, fungsinya untuk masukkan beberapa detik yang diinginkan lalu masukkan model HP yang akan diorder secara otomatis. Kayak gitu doang. Lalu nanti hasilnya akan dibalikkan ke quantity yang baru. Kayak gitu. Terus yang 9, ya sudah case 9 itu program dikeluarkan lalu return karena program berakhir gitu. Nah, kalau misalkan dari 1 sampai 9 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 9 selain case angka itu dia akan masuk ke default yang isinya itu error Anda harus memasukkan nomor yang tidak ada dalam menu. Eh, Anda memasukkan nomor yang tidak ada dalam menu. Karena nggak ada di case-case ini kan. Kalau misal masukin 7, dia akan print default. Kayak gitu. -1 juga sama. Nah, kalau misalkan masukin bukan angka, tapi string A, B, atau lain-lain, dia akan masuk ke catch. Yaitu error harap masukkan angka saja. Gitu. Menggunakan number format exception. Itu untuk common util. Common util tadi sudah. Itu isinya cuman string get user input doang. Dah, kita lanjut ke sampel run-nya. Sampel run-nya, bentar-bentar, selesai. Aduh. Nah, yang pertama itu pilih menu satu. Satu. Nah, satu nih sesuai. Jadi yang nggak ada emailnya itu akan kosong. Selanjutnya pilih menu 2. Itu akan menampilkan nih nama model PIC, nama model PIC dan jumlah di sini. Ini udah sesuai. Terus yang ketiga, print menu 3. Nah, di sini. Nah, ini eh, ada simbol mata uang won dari Korea. Nah, ini yang tadi menggunakan number format pada calculate total production. Kayak gitu. Itu untuk menu 3. Terus menu 4.
Masukkan nomor karyawan yang emailnya ingin Anda ubah. Di sini itu mp01, terus kita ganti ke kim02@agcns.com. Nah, email telah berhasil diubah. Lalu klik pilih satu. Nah, di sini sudah berubah yang tadinya Kim doang, jadi ada Kim 02. Lalu pilih 5. Nah, ini masukkan nomor model HP. Itu kita ingin menambahkan model phone 06, ininya G7, harga 980000. Terus miliknya pilih 06, namanya Bu, emailnya bu@lgcns.com, kliennya itu LGE 5. Nah, model HP baru dan karyawan penanggung jawab telah berhasil ditambahkan. Lalu kita lihat apakah masuk. Nah, di sini masuk employee 6, namanya Wu, klien LG, LGE, jumlah pesanan 5 BH per detik, 5 buah per detik. Emailnya itu tadi Wu LG CNS. Terus kita masukin 2. Nah, di sini di sampelrannya tuh gak ada ketika masukin 2, tapi saya buat. Jadi di sini tuh kan tadi kita tidak memasukkan em, sama sekali apa jumlahnya. Jadi di sini makanya jumlah defaultnya tuh 0. Kayak gitu. Lalu 9. Mana? Nah, 9 terakhir. 9 program dikeluarkan. Jadi udah nggak bisa dipencet-pencet lagi. Dia udah keluar dari programnya. Oke, lanjut ke sampel run exception-nya. Yang dimana kita pilih menu 4. Masukkan employee 10. Eh, salah. MP10. Nah, ini kan tidak ada di dalam daftar ya. Jadi harusnya dia mengeluarkan pesan error, tidak ada informasi karyawan yang sesuai dengan nomor karyawan yang dimasukkan. Sesuai, terus kita pilih menu 8. Tadi kan nggak ada di case-nya tuh. Harusnya muncul. Nah, error Anda memasukkan nomor yang tidak ada dalam menu. Atau min 1 juga sama. Kayak gitu. Terus di sini selanjutnya tuh pilih menunya A. A. Nah, error harap masukkan angka saja. Nah, ini hasil dari exception tadi. Jadi kalau misalkan kita masukkan selain em, number, angka gitu, dia akan mengeluarkan exceptionnya itu error harap masukkan angka saja. Kayak gitu. Ataupun mau yang besar, atau dikasih 8B. Nah, sama aja karena dia hitungannya ada stringnya gitu. Terus exception terakhir, nah pilih menu 5, terus masukin font 07, ininya G8, aduh salah, wait, ulang-ulang, ke double enter, 5, terus font 07, modelnya tuh G8, nah masukkan harga HP, harga HP ini kan harusnya angka ya, tapi kalau di sini di contohnya tuh masukin string, dia akan mengeluarkan exception. Error harap masukkan angka saja karena otomatis dari yang tadi case 5 dia bakal ngecek kalau misalkan tidak ada yang sesuai dia bakal mengeluarkan exception yaitu error harap masukkan angka saja karena menggunakan exception number format kayak gitu. Udah. Nah, yang terakhir ini bagian otomatis yang ada di kelas street. Di sini masukkan beberapa detik yang Anda ingin agar pesanan otomatis ini terjadi. Em, kita mau misal 10 aja. Masukkan nomor model HP. Misal font 6 aja yang baru. Tidak ada informasi model HP atau karyawan yang sesuai. Oh, font 6. Font 06. Salah, salah, salah. 6, 10, font.
06 juga sama nggak ada. Coba 6 10 font 01. Ah, oh karena ini yang nggak ada ini di font ada di 0. Nah, ini font 1 bisa karena tadi ada kuantitinya. Coba kita pilih satu. Dua. Dua tadi font 1 81. Tadinya, wah, nggak ada lagi. Ya udah, misal di sini font 3 jumlahnya 53. Nah, kita pemilihan otomatis 6. Terus kita mau ganti ke 10. Kita ganti. Pesan otomatisnya itu ke 10 BH per detik. Terus ordernya tuh ke font ini ya 03. Nah, pembelian otomatis selesai. Kita cek. Nah, di sini yang tadinya 53 menjadi 83. Mengapa demikian? Karena eh, pada font 3 tuh kepunyaan, bentar, mana ya? Font 3. Nah, font 3 tuh punyanya PIC-nya itu EMP01. Nah, ini EMP01 3 BH per detik. Nah, tadi kan kita masukinnya 10. Ini kan 10 terus ininya 3 BH per detik. Jadi 10 dikali 3 terus hasilnya ini bakal ditambahin ke kuantiti yang sudah ada. Jadi 53 ditambah 10 kali 3 atau 53 tambah 30 hasilnya 83. Sama aja dengan yang si employee font 1 tadi. Kayak gitu. Font 1 itu kan miliknya employee 4. Employee 4 itu employee 4 itu 4 BH per detik. Ya, 4 BH per detik awalnya nggak ada ya. Uh, Awalnya tuh mana ya? Oh nih, 41 awalnya. Awalnya tuh 41, terus kita masukin 10 kan tadi ke font 1. Jadi 10 kali 4, 40. 40 tambah 41. Hasilnya 81. Kayak gitu. Mungkin itu aja eh, hasil kerja saya tentang final mission ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.